Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu luang sehingga dengan modal itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu dari aktivitas kita yang wajib Allah berikan kepada kita di dunia ini, yaitu salat maghrib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Yang jelas hidup itu nikmat. Yang jelas sehat itu juga nikmat, yang jelas waktu luang itu juga nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apakah kita betul-betul memaksimalkan menjadi modal apa tidak, itu tergantung kita. Yang nantinya jangan sampai kita menyesal sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jangan sampai sebagaimana kata Allah, yaitu orang-orang kafir ketika maut mendatangi mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Tapi ternyata ketika itu apa? Allah mengatakan kalla. Mereka mengatakan, ya Allah kami akan berjanji beramal saleh, kami akan melaksanakan amal-amal yang dulu pernah kami tinggalkan. Kata Allah kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu cuma kata-kata manis di mulut saja, yang jelas nanti dia akan merasakan bagaimana alam barzakh dan sampai nanti hari kebangkitan. Salam dan salam kita haturkan kepada Allah, semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana biasa kami sendiri kadang membahas masalah akidah. Tapi memang kita di sini juga detail masalah akidah ini. Jadi kadang-kadang juga kita membahas masalah yang seputar tausiah-tausiah umum. Cuman malam ini bahas akidah aja, Bang, tausiah umum aja, Pak. Gimana, Pak? Terserah aja, Pak. Kita bahas akidah juga, apa gimana? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin malam ini saya tausiah umum aja gitu ya. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beliau seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau apa? Nanti di hari kiamat ada orang yang mereka menjadi ahli surga, ada juga orang yang mereka menjadi ahli neraka. Dan ketika itu apa? Adapun orang-orang yang mereka menjadi ahli neraka, ketika itu Allah sudah mengadab mereka sampai terbakar oleh api neraka sampai batas mata kaki mereka. Ketika itu ada yang sudah terbakar api kakinya itu sampai betis. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang penduduk surga. Coba, kata Allah ketika itu, siapa yang kalian kenal dari orang-orang yang ahli neraka yang sudah terbakar kakinya tadi itu? Ketika itu orang-orang beriman, orang-orang yang ahli surga, siapa yang mereka kenal di antara saudara-saudara mereka yang masuk neraka? Ya siapa yang mereka kenal, mereka selamatkan. Seperti itu. Maka berangkat dari hadis ini, beliau Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ulama kibar tabi'in, yang mana sahabat pun ketika ditanya, yaitu ketika ada Anas bin Malik ditanya, beliau menganjurkan untuk dijawab oleh beliau Hasan Al-Basri karena luasnya ilmu Hasan Al-Basri. Ketika itu berangkat dari hadis ini, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaksiru min asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Kata beliau, perbanyaklah saudara seiman. Kenapa demikian? Karena saudara seiman itu nanti menjadi syafaat kelak di hari kiamat untuk kita. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, malam hari ini kita kan pengajian nih ya. Pengajian, kita ada yang kenal di antara kita. Taruhlah misalnya ada di antara kita, alhamdulillah 100 misalnya, masuk neraka 99, satu yang pernah kita kenal dan dia kenal kita, itu bisa menyelamatkan yang 99. Kenapa? Karena pernah kenal di dunia. Karena keimanan. Makanya juga seorang ulama Ibnu Jauzi yang dia punya kitab Al-Mawdu'at, ulama hadis yang sangat hati-hati dengan hadis, apa kata beliau?
in lam tajiduni fil jannati ma'akum fas'al anni kul ya Rabb kana fulan yadhkuruna bika. Berangkat dari hadis ini, apa kata Ibnu Jauzi? Kepada dalam pengajian lah kira-kira seperti itu, beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, menyampaikan kepada kerabat teman-temannya, in lam tajiduni fil jannati ma'akum fas'al anni. Kalau nanti misalnya di surga kalian tidak mendapati aku, yaitu Ibnu Jauzi, fas'al anni, tanyakan kepada Allah tentang aku. Ya Rabb, katakan kul ya Rabb, ya Allah, kana fulan yadhkuruna bika. Mana itu Ibnu Jauzi yang dulu mengingatkan kami untuk beribadah kepada Allah, ya Allah, kok pada hari ini enggak ada dengan bersama kami di surga. Tanyakan kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu juga lah. Saya malam ini misalnya mutakin ceramah dia. Kalau misalnya nanti, mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah, naudzubillah, kok nanti ada di antara ibu yang bapak-bapak masuk surga, kemudian ada mungkin saya alhamdulillah tidak masuk kategori ahli surga, panggil aja masuk surga. Itulah pentingnya saudara seiman. Makanya beliau juga menyebutkan Imam Hasan Al-Basri, ikhwanuna adla min ahli, fa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah wa ahluna yudzakkirunana bid dunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan juga, ditambahkan bersama beliau Imam Hasan Al-Basri, bahwa beliau menyebutkan saudara seiman itu lebih mahal daripada saudara yang itu hitungannya keluarga. Jadi gimana Pak? Mahal mana antara anak istri sama kita yang ada di sini? Gitu ya. Kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna aula min ahlina. Saudara seiman lebih mahal harganya daripada saudara yang itu hitungannya kerabat. Kenapa demikian? Fa ikhwanuna, kata beliau, saudara seiman yudzakirunana bil akhirah. Saudara seiman itu Pak Bu sering mengingatkan kita kepada akhirat. Sementara fa'aduna, sementara keluarga kita sering mengingatkan kita kepada dunia. Nah, nanti Bapak Ibu pulang taklim, setiap malam taklim di muslimin, dapat ilmu baru, ya kan? Kemudian pulang ke rumah, yang tadi di masjid masih ingat dengan akhirat, takut bagaimana azab Allah, pulang ke rumah lupa. Kan kayak gitu kadang. Banyak hal-hal yang kadang ini kita harusnya bisa ibadah, tapi gara-gara istri, gara-gara anak, atau istri gara-gara suami nggak jadi ibadah. Kan kayak gitu seringnya kadang. Jadi awalnya belum punya anak, ketika udah punya anak, habis itu udah turun iman. Kan banyak kayak gitu. Ketika pulang ke rumah, istrinya bilang, Pak, mana uang bulanan belum sekian. Akhirnya gara-gara mikir-mikir kayak gitu, sibuk bekerja mencari bagaimana dunia. Ketika sudah seperti itu lupa pada akhirat. Kan kayak gitu banyaknya. Makanya kata beliau, ikhwanuna ahla min ahlina, saudara seiman lebih mahal daripada yang itu hitungannya keluarga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan biasa seperti itu. Tapi kalau ada di antara keluarga kita yang justru malah statusnya sama kayak saudara seiman, Bapak Ibu punya anak, anaknya membangunkan ibu bapaknya ketika subuh, Pak bangun, assalamualaikum, buka pintu, kita sudah masuk waktu subuh, ayo ke masjid. Ini lebih mahal tentunya. Maka saudara atau karib kerabat atau istri atau anak yang mengingatkan kepada akhirat itu tentu lebih mahal daripada saudara seiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu kiranya kita perhatikan bagaimana kita memperbanyak saudara-saudara seiman. Tapi tidak hanya saudara seiman saja kita perhatikan, tapi juga keluarga-keluarga kita, bagaimana caranya mereka ini statusnya sebagaimana saudara seiman. Jangan sampai keluarga kita mengingatkan kita justru bukan kepada Allah, tapi mengingatkan kepada dunia. Itulah biasanya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja anak yang tadi disebutkan. Ya. Di sana kan disebutkan juga sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa itu, Pak? Ini bisa tolong dibantu menerjemah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Apa? Jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijar, yang mana bahan bakar neraka itu an-nas wal hijar, apa? Manusia dan bebatuan.
Kalau ibu masak di rumah itu bahan bakarnya cuma minyak tanah sama gas. Tapi kalau di neraka kita ini manusia dan bebatuan itu yang akan menghidupkan api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana dalam neraka itu ada malaikat yang mereka kasar lagi bengis, la ya'suna Allah. Tidak pernah malaikat bermaksiat kepada Allah. Beda kalau manusia. Manusia ini ada yang maksiat, ada yang taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi orang tua betul-betul bagaimana caranya keluarga itu juga atau anaknya itu diselamatkannya. Jangan sampai bapak-bapak semangat taklim, setiap malam taklim, bertambah ilmu, sementara keluarga anak dibiarkan di jalan malam-malam. Entah apa kerjanya, apalagi malam minggu. Berarti kalau bapak ibu menjaga diri sendiri, pergi hajilah bapaknya sama ibunya anak dan diperhatikan, tidak ada guna. Jadi kalau nanti di hari kiamat misalnya ada di antara kita yang sudah mungkin pede dengan amal-amal kita, sholatnya mantap, tahajud, kemudian hajinya sekian kali, umrohnya sekian kali, puasa, zakat, kemudian infak, sedekah, dermawan sekali, tapi ternyata nggak diperhatikan anak keturunannya. Maka kalau seperti ini awalnya harusnya dia masuk ke surga, anda jadi ditarik sama anaknya masuk ke neraka, apalah guna? Allah sudah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita mendidik anak-anak kita. Makanya kata Allah juga, kata Nabi dalam hadisnya riwayat Muslim, apa kata Nabi yang sudah sangat masyhur hadis ini, idza matal insan in qata'a amalu illa min thalath. Kalau anak Adam, kalau manusia sudah meninggal, maka putus semua amal. Meskipun nanti sebagian ulama mengatakan enggak cuma 3 ini saja, ada yang mengatakan cuma 3 ini saja, terlepas dari istilah para ulama. Kalau sudah meninggal manusia, maka terputus semua amal kecuali 3 hal. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Menyampaikan ilmu, orang mengamalkan, kita pun dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang ketiga, waladin shalih yad'u lahu, yaitu seorang anak yang mendoakan orang tua. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita kan sudah tahu bahwa kita hidup ke dunia ini tidak main-main. Kita hidup ke dunia sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah beserta dengan syarat-syarat ibadah, tidak untuk main-main. Maka bagaimana caranya ketika nanti kita meninggal dunia, kita sudah meninggal tapi amal tetap mengalir, kan seperti itu. Kalau umur kita paling berapa, Pak? Bukhari Muslim umur Muhammad 60 sampai 70 tahun. Itu pun satu-satu yang 70 itu. Umur kita ya kalau 60 tahun, kalau misalnya 40 udah mati, udah meninggal, bagaimana? Sementara maksiat kita belum bisa ditalangi, belum bisa dikalahkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Maka bagaimana caranya ketika kita meninggal dunia, amal tetap mengalir. Pernah nggak mungkin Bapak Ibu terbayang nanti kalau saya meninggal, amal saya utuh sebagaimana ketika saya masih hidup? Pernah nggak Pak terbayang ini? Nggak pernah? Pernah? Sementara hari ini umur kita macam-macam, ada yang 60, ada yang 70. Nah, kalau kayak gitu segera aja Pak, tanam saham. Salah satunya apa? Tanam satu anak. Waladin shalih yad'u lahu. Seorang anak yang mendoakan orang tua, doa. Doa ini ternyata, doa ini Pak, salah satu ibadah yang itu tidak dimiliki ibadah-ibadah yang lain. Kalau doa ini, dia tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat, tidak tergantung kondisi, kapan aja bisa doa. Kemudian doa ini juga memiliki keutamaan, yang mana doa ini nggak banyak membutuhkan dana. Ya Pak ya, kalau kita haji, anaknya menghadiahkan haji kepada bapaknya, dana banyak, cuma dana aja. Umur juga kalau sekarang. Orang sekarang kalau dia mau haji tidak masalah nggak punya uang atau punya uang, punya umur enggak kan gitu, karena udah banyak sekali orang yang haji. Kalau sholat juga butuh biaya, butuh yang lain, butuh waktu. Tapi kalau doa tidak. Makanya waladin shalih yad'u lahu, seorang anak yang mendoakan orang tua. Ketika orang tua dia punya anak, selama anaknya beribadah kepada Allah, maka selama itu juga dia akan mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya orang tua perhatian untuk bagaimana mendidik anak-anaknya. Biar apa? Jangan sampai nanti anaknya menjadi musuh.
Jangan sampai nanti anaknya ini menjadi ujian baginya. Tapi kalau bisa anaknya menjadi suatu kebanggaan di dunia dan kebanggaan di akhirat. Makanya apa kata beliau Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Muqaddimah, apa kata beliau? Didiklah anak itu biar berakhlak, jangan didik anak itu biar pintar. Banyak kan Pak hari ini orang tua didik anak tuh mindsetnya biar anak tuh pintar. Tidak pernah bagaimana berpikir anaknya tuh biar berakhlak. Kalau anak pintar tuh, ya belum tentu dia paham bagaimana akhlak. Kalau orang dia berakhlak anak tuh, insya Allah dia pun akan pintar dengan sendirinya. Karena didekatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya banyak orang tua, bagaimana ketika menyekolahkan anak, bagaimana anak ini pintar, biar nanti bisa dapat kerja. Seolah-olah anaknya tuh sekolah, biar bisa bekerja. Mohon maaf, kasar kata. Seolah-olah anaknya bekerja sampailah dia selesai S1, nanti dapat pekerjaan biar dia bisa makan. Kan kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya biar dia bisa menjadi pegawai, kan kayak gitu. Seolah-olah rezeki itu dari hasil ilmu yang dia dapat dan nanti dia bisa bekerja, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki itu kan di langit, bukan di pekerjaan. Padahal rezeki itu kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala prinsipnya bukan banyak tapi berkah. Banyak orang hari ini bagaimana caranya hartanya banyak, tapi nggak pernah mikir bagaimana berkah. Tapi kalau misalnya kita berpikir bagaimana biar berkah, insya Allah dia akan cukup. Karena banyak orang dapat banyak nggak cukup. Jadi Bapak Ibu milih banyak nggak cukup, milih dikit cukup. Gimana Pak? Hah? Milih apa? Milih cukup kan? Tapi berkah. Sedikit, ya, kayak gitu loh. Banyak orang hari ini mendidik anaknya, disekolahkan anaknya, biar apa? Biar dapat kerja. Padahal kata Nabi, man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yatlubu illa liyusiba bi 'aqdad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu harusnya dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selewengkan, dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Berapa banyak hari orang tua menyekolahkan anak berpikir biar anaknya bekerja. Padahal ternyata banyak juga orang ketika kecil anaknya nggak berpikir seperti itu, masuk pesantren lah misalnya anaknya. Kan orang kalau sekarang anaknya masuk pesantren, oh dunia pesantren itu kelam. Padahal berapa banyak orang masuk pesantren lebih kaya pada yang pesantren. Ada juga sih yang miskin, ada juga banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qudamah, apa kata Ibnu Khaldun, mohon maaf bukan Ibnu Qudamah, Ibnu Khaldun. Didiklah anak itu biar berakhlak, biar bukan berfitnah, bukan untuk fitnah, biar berakhlak seperti itu. Maka banyak orang tua menyesal ketika anaknya sudah gede, ternyata anaknya tidak berbakti kepada orang tua. Padahal hukukul walidain, durhaka kepada orang tua itu bagian dari dosa-dosa besar. Seperti itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kadang rusaknya pendidikan anak itu bukan dari anak, tapi berawal dari orang tua. Maka barang siapa kalau ada orang tua yang dia memiliki anak ketika kecil tidak diajarinya, maka dia telah melakukan suatu hal keburukan kepada anaknya. Ketika kecil anaknya nggak dididik bagaimana paham Islam, maka dia telah melakukan satu kerusakan kepada anaknya. Maka ketika nanti sudah dewasa anaknya, maka orang tua pun tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun dari anaknya. Karena orang tua sudah tua, sementara anak baru muda. Lupa dia sama orang tua. Kenapa? Sampai salah orang tua ketika kecil nggak dididik sama orang tua, ketika orang tuanya masih muda, masih kuat, bisa mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana juga disebutkan ya, apa ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yastarihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa washun illa haramallahu alaihi raihatal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang Allah beri beban kepadanya, kemudian dia mati, meninggal, belum sempat untuk memberikan, Allah berikan suatu kewajiban kepadanya, beban kepadanya, harusnya dia berikan kepada orang, dia ada hak orang kepada dia, nggak sempat dia berikan dan meninggal, bahwa wasyud, maka itu orang kayak itu penipu. Illa haramallahu alaihi raihatal jannah,
maka Allah nanti akan haramkan baginya bau surga. Maka berangkat dari hadis ini, Syekh Utsaimin ketika mengomentari hadis ini dalam kitab Syiasah Syariah punya Ibnu Taimiyah di Syarah Syekh Utsaimin, apa kata beliau? Maka kalau ada orang tua yang mana orang tua ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, nggak memahamkan bagaimana Quran dan Sunnah, akhirnya rusaklah anaknya gara-gara HP-nya, rusaklah anaknya gara-gara hiburan yang diberikannya, PS segala macamnya. Maka kalau ada orang tua seperti ini, maka orang tua seperti ini tidak masuk surga, tidak mendapatkan bau surga, karena anaknya rusak gara-gara fasilitas yang diberikan ketika di dunia. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang tua dia cuma tahunya anaknya dididiknya saja begitu, tidak diperhatikan dengan sebaik-baik mungkin, ya kalau kayak gini tidak usah punya anak. Gitu Pak ya. Kalau kita berbicara tentang ayat Al-Quran, bagaimana Allah mengomentari tentang anak, maka di sana paling tidak anak nih Pak, Allah komentari 4. Pertama, anak ini bagi orang tua sebagai perhiasan. Silakan bawa buka dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14, apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dibuat indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang mereka inginkan. Dari apa? Perempuan-perempuan dan anak. Jadi anak itu Pak, Bu, menjadi perhiasan bagi orang tua. Betul nggak Bu? Anak menjadi perhiasan bagi Bu, bagi Bapak, perhiasan. Kata Allah juga, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Anak menjadi perhiasan. Allah bilang anak perhiasan bagi manusia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu perhiasan bagi orang tua. Nah, banyak orang tua ketika melihat anaknya sakit bisa dia tidur malam karena perhiasannya lagi nggak enak badan, lagi hilang, gitu kan? Jadi pusing dia. Banyak orang tua tinggal anak gila. Kenapa? Perhiasannya hilang. Siapa yang nggak sedih kalau perhiasannya hilang? Itulah anak perhiasan. Yang kedua kata Allah, anak ini dalam Al-Quran kata Allah, anak ini Pak di samping dia perhiasan, yang kedua anak ini sebagai ujian bagi orang tua. Ujian. Jadi pernah nggak Bapak bayangkan anak itu jadi ujian? Gimana Pak? Pernah nggak bayangkan anak menjadi ujian? Jadi siapa yang mau diuji sebenarnya? Padahal memang kita diuji sama Allah terus. Salah satu ujiannya itu anak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah annama amwalukum, harta-harta dan anak-anak kalian ujian bagi kalian. Jadi ketika orang dia punya anak, di samping dia jadi perhiasan, di samping itu juga anaknya menjadi ujian baginya. Berapa banyak orang tua gara-gara anak kufur? Berapa banyak orang tua gara-gara anak yang tadi akrab-akrab tapi musuhan akhirnya orang tua sama orang tua? Karena apa itu? Karena anak. Berapa banyak orang tua karena anaknya dia tidak sopan lagi aja. Itulah hilang adabnya karena anak. Ternyata anaknya menjadi ujian bagi. Jadi yang kedua ini anaknya menjadi ujian bagi orang tua. Itu ingat-ingat tuh Pak Bu. Anak menjadi ujian bagi orang tua. Yang kedua. Yang ketiga kata Allah bahwa anak ini kalau kita baca ini agak ngeri juga. Lebih parah lagi daripada yang kedua. Anak ini Pak Bu menjadi musuh bagi orang tua. Pernah nggak Pak Bapak terbayang anak Bapak anak Ibu itu menjadi musuh? Padahal siapa yang mau punya musuh? Kita ini kalau bisa anak itu menjadi kawan. Kok masih menjadi lawan? Tapi Allah ingatkan kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Taghabun ayat 14 juga? Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Aduwwan lakum fahdharuhum. Musuh bagi kalian dan hati-hati waspada terhadap mereka. Jadi orang tua nih dia punya anak tuh menjadi musuh Pak. Bagi dia menjadi musuh. Pernah nggak Pak Bapak musuhan sama anak Bapak? Hah? Belum nampak ya Pak? Belum. Banyak itu orang tua. Gara-gara anak, ya itu anak menjadi musuh bagi dia. Kalau kita di dunia kita anggap begini. Seorang bapak
tokoh masyarakat, haji, tapi ternyata anaknya kadang membuat malu keluarga. Banyak anak orang, banyak anak mungkin, mohon maaf ini ya, tokoh masyarakat, tapi anaknya justru menghamili anak orang lain. Kan menjadi musuh itu bagi dia. Di dunia itu, kalau bagaimana nanti di akhirat, yang sebagaimana gambaran di awal, ada orang tua dengan segala macam bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan di dunia, ternyata ketika nanti di akhir dia udah bangga ingin masuk surga, udah nampak bagaimana bentuk istana surga, udah tercium bau surga. Ternyata ketika dicek anaknya ditanya, kenapa kamu kayak gini? Ini bapak saya nggak didik saya waktu kecil. Oh kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya dipanggil bapak ibunya ikut sama anaknya masuk ke neraka. Karena Allah sudah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, mohon maaf bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang yang menjadi fenomena harian di antara kita membawa anak ke masjid, ya kan? Membawa anak ke masjid, kadang di pesantren, kadang di mana gitu kan? Dengan alasan Rasulullah SAW pernah bawa anak ke masjid. Tapi ternyata banyak juga ada orang bawa anak ke masjid, gendong yang anaknya, anak jalan-jalan, ganggu khusyuan orang. Ini bagian kategori ya lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Memang anaknya dapat manfaat lah misalnya gitu ya, terlatih ke masjid. Padahal anaknya baru umur ya 1 tahun 2 tahun merangkak, belum ada unsur tarbiyah itu mungkin. Dibawa-bawa juga ke masjid, ganggu orang, belum nangisnya, belum teriaknya. Mungkin satu dapat manfaat dia dan anaknya, tapi 100 orang terganggu gara-gara anaknya nangis-nangis di masjid, keliling-keliling, lompat-lompat di masjid. Ini bagian dari kategori tidak jaga anak. Bagian kategori musuh juga bagi orang tua nanti, bagi orang lain, orang yang senang. Kemudian nanti di akhirat akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun hukum bawa anak punya boleh dengan catatan nggak ganggu. Masuk kategori juga. Mohon maaf kalau bisa tersebutkan orang kami seperti itu. Jadi yang ketiga ini, bahwa apa ini? Anak ini menjadi musuh bagi orang tua. Jangan sampai nanti bapak ibu banyak ibadah di masjid, di dunia lengkap semua, tapi ternyata anak gak diperhatikan, rusak serusak-rusaknya anaknya. Akhirnya nanti di akhirat harusnya dia masuk surga, gak jadi gara-gara dia gak perhatikan pendidikan anaknya. Banyak hari ini, banyak sekali. Anak ustaz, paling nakal katanya, ya. Anak orang yang dia tokoh masyarakat, malah paling nakal. Ini perhatian kepada kita. Jangan hanya kita perhatikan diri kita, tapi ternyata anak keturunan kita justru malah nanti menjadi musuh bagi kita di dunia dan musuh bagi kita nanti di akhirat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, harusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang mereka mengatakan berdoa kepada Allah, hab lana min azwajina, ya Allah berikan anugerahkan kepada kami istri-istri, wa dzurriyyatina, anak-anak qurrata a'yun, anak yang itu menjadi penyejuk mata. Jadi anak ini yang keempat menjadi penyejuk mata bagi orang tua. Jadi dari 4 itu kira-kira anak bapak ibu itu yang mana? Ada yang nomor 1 sekedar perhiasan. Apa yang nomor 2 anak tuh sebagai ujian. Nomor 3 anak bapak tuh menjadi musuh. Yang keempat anak tuh menjadi penyejuk mata. Disuruh beli ini mau, bahkan malam dibangunkan sebagaimana anak siapa ini Ibnu Umar. Ketika tahajud malam hari Ibnu Umar, anaknya ikut tahajud. Nama anaknya itu kalau salah namanya Soleh apa Salim ya. Apa kata Ibnu Umar? Tidurlah sana istirahat wahai anakku. Enggak, bagaimana saya akan istirahat sementara ayah malam hari sholat beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut anaknya sholat sama anak bapak. Sekarang subuh aja jam 7 anak kita kadang makan ya. Bapaknya pun juga gitu sama ya, kayak itulah sama-sama aja lah. Sama-sama aja masukin kan gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan seorang anak yang soleh. Kalau kita mengambil contoh misalnya ya, itu Nabi Ismail sangat taat kepada bapaknya. Tahu bapak itu kan, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sering diceramahkan sama balik kita ketika Idul Adha. Itu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia kecil itu gimana? Apanya pencariannya terhadap Rabbnya. Ketika sudah dewasa dibakar. Kemudian ketika sudah Nabi, Allah takdirkan tidak punya anak sampai ada yang mengatakan umurnya 80
tahun, ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 99 tahun. Sampai tidak punya anak Nabi Ibrahim. Taruhlah 80 tahun punya anak, udah punya anak 80 tahun. Ada di sana bapak punya anak pertama 80 tahun. Tidak ada kan? Tidak ada. Nabi Ibrahim Allah uji. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa Nabi Ibrahim, tapi Allah ingin mendengar terus doa Nabi Ibrahim. Allah uji sejauh mana kesabaran Nabi Ibrahim. Ternyata ketika sudah punya anak, ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak, ternyata ketika itu Allah perintahkan untuk diletakkan di padang tandus. Ketika itu dibiarkan begitu saja. Sampailah ketika itu Nabi Ismail menangis-nangis, diletakkan kaki, keluarlah air zam-zam sampai hari kita minum. Pergi ke haji. Ya kan? Kemudian apa? Ketika sudah dewasa, dengan penantian yang lama, lahir seperti itu juga, kemudian sudah dewasa, kata Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat 102, apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, ketika itu apa? Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpiku anni adbahuka, saya melihat mimpiku bahwa saya menyembelih. Ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim sampai bermimpi sampai 3 kali. Mimpi sampai 3 kali. Malam pertama mimpi dia, nampak dia dalam mimpinya itu dia menyembelih Nabi Ismail. Ada yang menyebutkan itulah namanya malam ke-8. Ketika hari itu hari Tarwiyah, ya kan? Hari ke-8 kan hari Tarwiyah dari bulan Zulhijjah. Tarwiyah itu ada yang mengatakan mikir-mikir itu. Itu ya mimpi saya ya. Ada yang mengatakan artinya ketika itu Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor domba. Kemudian malam kedua mimpi lagi Nabi Ibrahim. Akhirnya malam ke-9. Makanya ketika itu dia hari ke-9 itu yakin, ini. Makanya hari ke-9 itu hari Arafah, mengetahui itu. Berarti tadi malam kedua saya mimpi lagi, saya menyembelih juga. Akhirnya ketika itu disembelihnya lah ketika itu. Malam ketiga ternyata mimpi lagi. Makanya hari ke-10 namanya Yaumul Nahar, menyembelih. Akhirnya ketika itu dikatakanlah kepada anaknya, ini arafil manam anni adbahuka. Wahai anak yang tercinta, saya melihat mimpiku, saya menyembelih. Jadi itu Pak, kalau ada bapak misalnya ngomong sama anaknya, nah saya lihat mimpiku, saya menyembelihmu. Apa reaksi anaknya Pak? Gitu ya. Nabi Ismail tidak tanggung-tanggung. Apa coba katanya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabir. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah engkau mendapati aku dalam keadaan sabar. Coba bagaimana ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada bapaknya. Sampai tingkatan disembelih, Pak. Mau dia. Nah, cobalah Pak bilang sama anak, Pak. Saya mimpi mama tadi, saya menyembelih kamu. Oh, kok tidak dibalas balik sama anak bapak nanti kan? Nabi Ismail taat sekali sampai tingkat menyembelih pun mau. Rela dia bapaknya menyembelih dia karena saking taatnya, karena dia tahu, oh bapak saya Nabi, akan mungkin menyeleweng. Dia anak tuh disuruh kadang kalau tidak beli garam dan ngelak-ngelak, kalau tidak disuruh ngaji, dikasih jajan tidak mau. Nah ini masalah. Jadi bagaimana caranya Allah? Kalau bisa kita didik anak tuh sampai tingkatan siap disembelih gitu tadi. Ya, maksudnya ketaatan itu sangat taat kepada orang tua. Tentunya tergambar dari orang tua. Orang tua yang seperti itu, anak akan seperti itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak menjadi penyujuk mata bagi orang tua. Qurrata a'yun. Nah, jadi anak Bapak Ibu itu yang keberapa nih? Yang keempat apa yang ketiga? Hah? Kenapa? Yang keempat lah ya, insyaallah ya. Amin. Banyak-banyak doa aja. Maka kalau kita melihat bagaimana sih cara mendidik anak, bukan berarti saya juga pakar kali ini anak, enggak Pak ya. Cuma melihat dari bacaan yang dibaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bagaimana cara mendidik anak, di antaranya yaitu ketika dulu ada kisah di zaman Umar bin Khattab, datanglah seorang bapak kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu Pak. Apa kata bapak itu? Wahai Amirul Mukminin, ini anak saya durhaka sama saya. Saya mau lapor sama Anda. Tolong anak saya ini dikasih nasihat, dikasih ganjaran sanksi. Sama Umar bin Khattab ketika itu dipanggil anak. Mana? Panggil sini anak. Ketika dipanggil sama Umar bin Khattab ditanya, betul kamu durhaka sama bapak kamu? Iya. Wahai Amirul Mukminin,
Ya bagaimana saya nggak durhaka? Ditanya, kenapa kamu durhaka? Ya gimana saya nggak durhaka? Bukankah orang tua itu harusnya bapak saya nih, di antara hak saya, kewajiban dia kepada saya, memberikan kepada saya ibu yang itu solihah. Sementara bapak saya nih wahai mukminin memberikan ibu kepada saya, ibu saya itu budak, dibeli di pasar, harganya 400 dirham. Bagaimana saya nggak melawan sama bapak saya, sementara bapak saya yang menjadikan ibu bagi saya itu ibu yang itu tidak solehah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau mau kita katakan harusnya mendidik anak sebelum menikah, bukan pas sudah menikah mendidik anak. Apalagi orang hari ini mendidik anak udah umur 25 tahun. Ya kebetulan, mohon maaf, bapaknya tuh baru sadar ikut pengajian umur 40 tahun. Anaknya udah umur 20 tahun. Umurnya tuh pas 20, 19 nikah. Udah gede, baru dirubah. Ya nggak bisa. Makanya kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna as-sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin. Suruh anak kalian sholat umur 7 tahun. Kalau nanti umur 10 tahun tidak sholat, suruh dipukul dan pisahkan dari ranjang orang tua. Maka bapak ibu yang rahmati Allah, berangkat di hadis ini, hendaknya kita bawa anak begitu kalau udah umur 7 tahun aja. Kenapa? Umur 7 tahun itu jelas perintah Nabi seperti itu. Bukan berarti nggak boleh mendidik anak udah umur 2-3 tahun. Dah, itu mananya. Boleh kita didik semua, ya pokoknya sedikit mungkin. Paling telat umur 7 tahun. Kenapa umur 7 tahun? 7 tahun itu biasanya dia itu sudah memayis, udah bisa membedakan baik dulu, udah paham mana pertanyaan, mana jawaban. Itu pun dengan catatan nggak ganggu. Tapi kalau umurnya 3 tahun ganggu, nah itu orang tuanya bisa berdosa. Sekali lagi, dengan catatan nggak ganggu aja. Seperti itu. Jadi ini ibu bapak saya memberikan ibu kepada saya yang itu seorang budak. Makanya mendidik anak itu sebelum menikah harusnya. Jadi memberikan seorang istri yang solehah kepada anak. Begitu juga ibu memberikan seorang suami yang soleh kepada bapak yang soleh kepada anaknya. Memang kata Allah dalam Al-Quran, at-thayyibatu lit-thayyimin, at-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik Allah nikahkan dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik Allah akan nikahkan dengan perempuan-perempuan yang baik. Maka lahirlah anak yang baik juga. Seperti itu. Jadi berangkat dari kisah Umar bin Khattab. Yang pertama, anak itu protes. Bapak saya ini ngasih saya bukan ibu yang solehah, malah budak dikasih. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak saya ini ngasih nama saya itu juga tidak nama yang baik. Nama saya tuh, tahu tidak ambilnya? Nama saya tuh Ju'al. Ju'al itu Pak, kalau kita buka dalam kamus Al-Muhyiddin, Ju'al itu artinya tuh kumbang yang sudah terbang-terbang, mampirnya tuh sudahnya di mana? Di kumbang, yaitu di kotoran. Jadi Ju'al itu artinya ternyata kumbang itu. Jadi apa enggak perangai saya kayak itu juga berhubungan kata gitu kan? Jadi nama pertama menceritakan istri yang solehah atau suami yang soleh. Yang kedua masih nama. Maka bapak ibu kalau punya anak apa-apa namanya macam-macam kan? Saya pernah ada ketemu wali santri itu. Jadi bapaknya tuh dulu belum paham taklim, belum pernah paham bagaimana taklim, ilmu Islam segala macam. Tapi dia ketika udah punya anak udah agak gede, baru dia tahu, baru ikut pengajian. Itu masih zaman-zaman jahiliyah. Nama anaknya apa Pak? Nama anaknya itu Ridhi Biduan. Kenapa Pak nama anaknya Ridhi? Iya Pak, Ustaz, karena dulu anak saya dari Bintan. Karena dulu ibunya ini, kami kan orang Teran. Jadi ketika dulu kami Teran nih Pak Ustaz, dulu tuh istri saya sedang hamil, itu ikut bantu saya dorong-dorong balok. Nah, terus pakai piluan nih, kenapa? Pas waktu pilu kali saya kata. Jadi namanya kayak gitu dikasih. Jadi kalau anak bapak tuh ibu punya ada nama anak itu yang macam-macam apa-apa namanya. Nggak apa-apa lah di apa ini dijazahi gitu. Tapi untuk panggilan sehari-hari diganti aja. Nabi pun juga banyak ganti nama orang. Jadi panggilannya diganti. Cuman yang agak aneh sedikit, kita di Minang nih udahlah nama anaknya tuh Ahmad dipanggil Amai. Pengaruh kita nih. Ustaz Sutai itu mana itu kan? Udah baik-baik nama orang dirubah-rubah, dilenceng-lenceng kan gitu ya. Inhiraf namanya itu Pak, penyelewengan. Kalau orang inhiraf akidah ini inhiraf asma namanya ya. Ada nama Asma Konita, panggil Ama gitu kan. Jadi ini agak masalah juga. Yang kedua itu kata anak itu kepada Umar bin Khattab. Jadi bagaimana saya nggak durhaka sama bapak saya? Nama saya Ju'al, Umang Taek tadi. Yang ketiga,
bapak saya ini tidak pernah mengajarkan kepada saya kitabullah Al-Quran. Jadi perlu diajarkan Pak, Bu, anak kita tuh Al-Quran. Jadi apa ini ilmu itu kan banyak, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Hari ini orang tua banyak fokus karena tadi di awal kami sebutkan banyak bagaimana anak belajar biar dapat kerja. Apa guna belajar 12 tahun biar dapat sesuap nasi? Apa gunanya? Banyak orang nggak tamat SD lebih kaya pada orang yang pendidikan S3. Makanya seorang ulama Ibnu Qayyim mengatakan, "Lau kanatil arzaqu tajri 'alal hijah, lakna injahlihinal bahaim." Kalaulah sekiranya rezeki itu tergantung kehebatan intelektualitas seseorang, binatang akan pernah makan. Betul tuh Pak ya? Gajah tuh lebih banyak makan daripada kita. Mungkin makan kita sebulan sama makan gajah sehari lebih banyak, tapi bisa makan gajah. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan anak Al-Quran. Al-Quran itu fardhu ain Pak. Kalau nggak diajarkan dosa. Wajib belajar Al-Quran. Mungkin mulai cara menghafal, tahsin tajwid. Kemudian ketika itu sudah hafal juz 30 kasih hadiah. Syukur-syukur bisa hafal 30 juz. Kalau kita juz 30 lah enggak apa-apa. Kalau anak kita 30 juz. Kalau bisa seperti itu. Ya namanya semua orang ingin. Adapun nanti aplikasi ya terserah masing-masing. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata anak tuh, bapak saya nggak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Wahai Amirul Mukminin. Ketika itu tahu lah Umar Khattab, oh berarti ya istri nggak dikasih yang soleha kepada anaknya, apa ibu, kemudian nama pun kayak gitu, kemudian nggak pernah diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Umar Khattab dalam kayak gitu, pulanglah kalian terserah mau neraka, ada neraka terserah ya sana. Kayak gitu. Nyesal bapaknya kan? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, 3 poin tidak. Kemudian ya, dalam mendidik anak juga perlu ada yang namanya selalu kita mendoakan anak. Doa akhul ibadah. Doa hiya awal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi selalu mendoakan anak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan doa yang buruk kepada anak, doa yang baik, doa yang buruk bisa terkabul. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais tahu Pak ya? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu dia kan sekarang kan Imam Haramain. Dulu dia menceritakan bagaimana awal saya biar menjadi Imam Haramain sekarang. Itu berawal dari doa ibu saya. Apa kata dia? Dulu ketika saya kecil, ibu saya itu sama bapak saya ngadakan pesta. Ya tahulah pesta itu kan makan-makan di sini. Nggak ada pesta itu kalau nggak ada makan, nggak ada minum, nggak pesta namanya ya. Pesta. Ketika itu sama main pasir. Ketika saya main pasir, saya lempar pasir masuk ke makanan. Masuk ke rendang, masuk ke ayam goreng, masuk ke gulai, masuk ke ini. Marah ibu saya. Tapi ibu saya marah sambil mendoakan. Apa kata ibu saya? Wahai Abdurrahman As-Sudais, pergi kamu dari sini. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi Imam Haramain. Jadi Imam Haramain sekarang. Itu berawal dari ketika saya lempar-lempar pasir, masuk gulai, doa ibu saya, pergi kamu sana, biar jadi Imam Haramain. Jadi Imam sekarang. Maka orang tua banyak-banyak mendoakan orang anaknya. Maka yang kata Nabi, salah satu mustajabul da'watuhum. Ada 3 doa yang itu tidak tertolak. Yang pertama al-walidu al-musafir wal madlum. Seorang orang tua yang mendoakan anak, orang yang terzalimi dan orang yang berada di perjalanan. Jadi doa orang tua itu sangat betul-betul mustajab. Kalau didoakan orang tua, jadi kodok itu. Karena memang hari ini kayak gitu. Nampak orang tuanya nampak anaknya ketika itu nakal segala macam. Mungkin kalau kasusnya kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu minimal keluar kata-kata mufrodat ini tuh mungkin di luar ini gitu ya. Minimal kurang ajar keluar, ya. Jadi nakal enggak enak tiap hari dibilang kurang ajar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi mendoakan anak. Itu maksud? Belum. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu orang tua nih Bapak Ibu menjadi tauladan. Nah, itu. Menjadi tauladan. Jangan sampai kita nggak menjadi tauladan. Banyak orang tua ingin anaknya baik, sementara anaknya, bapaknya nggak baik, ibunya nggak baik. Pengen anaknya hafal Quran, ibu bapak nggak pernah hafal Quran, bahkan baca Quran jadi nggak boleh hafal. Makanya ada orang Arab mengatakan, kaifa istaqama billu wa audul awaj. Bagaimana bayangan akan lurus sementara benda yang disinari bengkok. Jadi ibarat ini benda, kemudian ini bayangan, ini cahaya. Cahaya ini disinarilah benda ini. Otomatis bayangan itu benda. Maka ketika orang tua ingin anaknya ini baik, maka orang tua ini pun juga harus baik dulu. Maka orang tua menjadi tauladan kepada anak-anak.
habis maghrib baca Quran. Terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 langkah paling tidak. Yang terakhir yaitu memberikan makanan yang halal kepada anak-anaknya. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah terakhir disebutkan, ini sangat masyhur, yaitu bapak dari Abdullah bin Mubarak. Banyak versi dari kisahnya. Berawal dari kisah ketika Bapak Abdullah bin Mubarak, ketika itu dia di satu tempat di tepi sungai, dia keroncongan perutnya. Ketika itu nampak apel, dia makan orang itu. Ketika setelah dia makan, dia berpikir, ini apel dari mana? Ditelusurilah dari mana kebun apel itu. Ketika dia tahu, oh ternyata yang punya itu seorang bapak yang sudah cukup tua. Ketika itu dia bilang kepada bapak itu, wahai bapak, saya tadi sudah makan apel bapak di yang itu mengalir di aliran sungai. Ketika itu apa kata dia? Saya minta kehalalannya Pak. Kata bapak itu apa? Oh tidak bisa. Kalau kamu mau saya halalkan, kamu bekerja dulu di kebun saya. Akan berapa tahun? Ketika berapa tahun Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali waktu bapak itu bilang, tolong ambilkan kepada saya mana apel yang manis. Diambillah sama pemuda dari itu. Dikasih sama bapak. Ternyata rasanya kecut. Apa kata bapak itu? Kok kamu ambil yang kecut? Ya bagaimana saya tahu manis kecut? Bapak bilang sama suruh jaga kebun, bukan nyoba apel, kan begitu. Akhirnya ketika itu Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, bapak pun yakin akhirnya apa? Dinikahkanlah sama anaknya. Dia mengatakan syarat terakhir, kamu harus nikah sama anak saya ini buta, matanya nggak punya telinga, kaki dan tangan. Ketika itu pemudanya pun agak bingung. Kalau kayak gitu gimana saya akan nikah? Sementara anak bapak seperti itu. Tapi kamu mau dihalalkan? Alhamdulillah kalau itu nikah juga. Terakhir nikah, ternyata maksudnya tidak punya mata, tidak punya telinga. Mata sesuatu apanya anak perempuannya itu tidak digunakan yang haram. Telinganya untuk yang tidak haram. Kaki tangan yang tak itu yang haram. Akhirnya lahirlah Abdullah bin Mubarak dari bapak yang seperti itu, ibu yang seperti itu. Lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang dia kaya, mujahid dan ulama. Jarang orang kaya, tapi mujahid ulama. Ada juga dia ustaz atau dia ulama, tidak mujahid, tidak kaya. Tapi ini mujahid, ulama dan kaya. Ketika itu diceritakan, Abdullah bin Mubarak pernah sekali waktu, kalau dia nampak ada buku yang baru, dia baca buku itu, awalnya mau dibeli, tapi ternyata ketika dia baca buku itu sekilas saja, nggak jadi beli, langsung paham. Itu Abdullah bin Mubarak berawal dari apa? Orang tua yang menjaga bagaimana makanan dari bapaknya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang memiliki anak keturunan yang itu menjadi apa? Qurrata penunjuk mata bagi kita. Cukup sekian, lebih kurangnya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.